lulusan. Bapak print bikin spanduk besok, tempel di sekolah masing-masing. Biar tidak salah persepsi antara masyarakat dengan pendidikan yang berlaku sekarang. Itu Pak. Print ketentuan kenaikan kelas. Dan sosialisasi KTSP dokumen 1 kepada warga sekolah. Sekarang pertanyaannya, ada nggak disosialisasi kepada warga sekolah KTSP dokumen 1? Kalau ada, mana bukti foto dan videonya dan notulen rapatnya? Dibuktikan Pak. Nanti pada saat akreditasi, datang tim akreditasi, itu ditanya, ada nggak sosialisasi kaitannya dengan KTSP dokumen 1? Ada. Mana bukti fisiknya? Ini Pak fotonya, ini daftar hadir pesertanya, ini notulennya, ini spanduknya kami buat. Baru kita nyatakan bahwa itu kami laksanakan sosialisasi kepada warga sekolah. Kalau tidak disosialisasi, kalau Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah tidak sosialisasi, maka salahlah informasi kepada warga dan termasuk komite sekolah. Jangan separuh-separuh informasi. Informasinya harus lengkap. Bapak tulis visi saja itu harus lengkap. Mengapa Bapak pilih itu? Terwujudnya peserta didik yang cerdas, yang terampil, yang beriman, bertakwa, beragam masa, berakhlak mulia, berprestasi, menguasai imtek. Mengapa Bapak tulis kalimat seperti itu? Dari mana data belakangnya? Apa indikatornya? Bagaimana mencapai itu semuanya? Uraikan itu, sosialisasikan kepada teman warga sekolah. Ini kan visi misi. Saya tanya, Bapak Ibu jawab jujur. Apakah visi misi itu hasil analisis rapor mutu atau diceplak dari sekolah lain? Kalau visi misi saja diceplak dari sekolah lain, Pak, tidak akan pernah bisa maju sekolah. Tidak bisa maju, Pak. Karena visi misi itu menunjukkan ini loh saya seperti ini, kekuatan saya ini, kelemahan saya ini. Visi itu untuk menutupi kelemahan. Halo? Visi yang saya buat untuk menutupi kelemahan saya dalam waktu 4 tahun, dalam waktu 1 tahun. Inilah program kerja saya untuk menutupi kelemahan tersebut. Maka untuk itu kepala sekolah minimal wajib memahami yang namanya teknik analisis manajemen. Di antaranya adalah teknik analisis SWOT, SWOT. Wajib tahu. Jangan tunggu diklat dari dinas baru belajar sendiri. Itu Pak ya, tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Baik. Yang berikutnya sedikit HAM. HAM kenapa sedikit? Kan begitu? Baik Pak. Nah, ini juga kita pahami bersama-sama Pak. Anak-anak kalau dididik dengan secara kekerasan, maka nanti anak itu kalau besar akan menjadi brutal. Anak-anak kalau dididik dengan cara lemah lembut, maka kalau mereka besar nanti akan penuh tumbuh dengan kasih sayang. Pilih mana? Pilih kita didik secara kasar dengan memberikan hukuman agar dia besar menjadi brutal, atau pilih pendidikan secara lemah lembut akan dia kalau besar nanti menjadi anak yang penuh dengan kasih sayang. Pak, bukan tidak boleh dihukum, boleh. Ada disiplin positif namanya. Ada memberikan hukuman kepada siswa dengan bentuk disiplin positif. Saya mengikuti diklat disiplin positif itu Pak, ke Papua kami berangkat untuk mengikuti diklat disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin tidak ada kekerasan fisik di sana, tidak ada kekerasan non fisik. Kekerasan fisik, Pak, kita cubit, bekasnya sebentar, mungkin 15 hari selesai, merahnya. Dihukum secara non fisik, itu berbekas sampai dia mati baru hilang. Sampai dia mati baru hilang, Pak. Coba Bapak misalnya bilang sesuatu untuk anak kita di rumah sendiri saja, Pak. Kamu memang nggak bisa diharapkan apa-apa. Itu anak kita pasti tidak akan bisa diharapkan selamanya. Bukan masalah doa, Pak. Karena memang itu karakter yang kita bentuk. Kamu memang nggak ada tanggung jawab sedikit pun. Kapanpun anak itu tidak bisa bertanggung jawab, Pak. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lainnya. Itu berbekas Pak di hatinya, itu tidak akan pernah hilang itu. Berbekas.
kita mau pendidikan seperti itu? Mau anak kita nanti besar mau seperti itu? Dulu kan kita waktu belajar di kampung itu kan disabat pakai rotan nggak apa-apa. Sabat pakai rotan Pak, tinggalnya 15 hari bekasnya selesai. Ya, pernah nggak guru kita di kampung dulu selain sahabat pakai rotan ada kita dimaki dalam bentuk bahasa tadi? Kamu memang bodoh. Ada dibilang seperti itu? Ada. Nggak pernah. Dulu ada. Betul lah anak itu jadi bodoh Pak. Ya kalau anak kita sebutkan kamu memang bodoh, maka dia akan menjadi anak bodoh selamanya. Itu kita tanamkan di hatinya Pak, nggak akan pernah hilang itu. Kapan dia itu hilang? Waktu dia mati baru hilang. Apakah kita pilih pendidikan yang seperti itu? Saya pikir tidak tepat kalau kita pilih yang seperti itu, Pak. Maka didiklah anak itu dengan penuh kasih sayang. Kemudian Bapak dan Ibu tidak boleh mendidik dengan cara yang kasar. Anak akan hidup selamanya seperti itu, tidak akan pernah lulus. Nah, kaitannya dengan hak asasi manusia Pak, itu kan hanya aturan saja untuk melindungi orang yang melakukan kekerasan kepada anak. Halo? Sebenarnya bukan HAM di situ Pak. SRA, Sekolah Ramah Anak. Dia punya itu Undang-Undang Perlindungan Anak Pak, bukan HAM. Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau anak kita cubit dan berberkas merah, dilapor orang tuanya ke polisi, didenda 100 juta. Itu di Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya mungkin kalau anak orang dicubit gurunya, belum apa-apa lapor polisi. Kita sebagai orang lain menyatakan, belum apa-apa HAM. Kalau anak kita terima. Halo? Kalau anak kita diperlakukan guru seperti itu kita terima. Kita lapor juga kan? Lah iya sama. Lagi bukan HAM. Sama Pak, anak kita juga tidak mau dikasarkan sama orang, anak orang pun tidak mau dikasarkan sama orang. Nah untuk itu semuanya dibuatlah oleh pemerintah kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bapak boleh search di Google, boleh baca UUPA namanya, bukan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ya, UUPA Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu Pak. Supaya apa? Supaya anak nanti dibesarkan menjadi anak yang bagus, bukan anak-anak yang brutal atau anak-anak yang sudah mati hatinya. Itu kadang kita katakan kamu bodoh, kamu goblok, kamu nggak bisa diharap, kamu nggak tanggung jawab. Itu benar akan seperti itu selamanya. Tes Pak sama anak sendiri. Saya lakukan itu pada anak saya ketika mungkin kita sedang emosional. Anak saya tanding di PON di Kalimantan Timur, tanding perorangan. Kamu sama itu saja kalah main. Terus Pak kalah, tidak akan pernah menang lagi. Anak saya main lawan anak Kalbar. Anak Kalbar namanya Samuel. Anak saya Iwan. Saya bilang, sama dia saja kamu kalah main. Bagaimana? Itu berikutnya. Sampai terakhir pensiun main sama Samuel itu tetap kalah dia kalau main. Itu pelajaran betul bagi saya. Karena saya kemarin itu sampai hari ini saya masih manajer untuk PON Aceh Cabang Anak. Kemarin saya baru pulang Papua bawa mereka. Alhamdulillah dapat 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Nah, bapak-bapak dan ibu mendidik anak itu berbeda betul. Karena mereka itu dinamis, bergerak, berpikir. Bukan kita didik yang statis seperti ini Pak, laptop buka layar ini yang tampil di Anda. Kalau anak atau manusia yang kita didik, ini kita buka sudah berpindah ya Pak. Apalagi guru mengajar di kelas 1 SD. Bapak pernah nggak membayangkan ketika guru mengajar kelas 1 SD Pak? Kalau ada anak 20 dia bawa keluar di sini Pak, belum dia tahu udah hilang satu-satu. Bagaimana kemampuan guru untuk mengumpulkan mereka tanpa ada kekerasan? Apa mungkin anak kelas 1 SD sini berdiri sini itu? Begini sini begitu? Anda mana ada pendidikan seperti itu? Beli bonbon maribu kumpul dah. Pernah nonton film Laskar Pelangi? Pernah? Anak-anak sini Bapak mau bercerita tentang Nabi Musa katanya. Kumpul semua anak-anak karena mau mendengar cerita. Begitu metode mengajar, bukan mencubit anak orang. Geram, Pak. Ya.
Halo? Geram. Bukan masalah HAM, memang tidak ada metode belajar seperti itu. Metode pembelajaran kata Ki Hajar Dewantara apa? Coba apa? Apa bahasa ibunya bahasa Jawa? Ini kalau kita kasih bahan, kalau nggak ada bahan kita dikasih bahan ada baca. Nuri Handayani. Pendidikan harus dilakukan dengan metode pembelajaran AMOM. Asih, asah, dan asuh, Pak. Asih, asah, asuh. Nah, Bapak coba mengartikan sendirilah. Asih, asah, dan asuh. Begitulah metode belajar. Ya, metode belajar seperti itu. Asih, asah, asuh. Nah, itu yang dikatakan. Dan, maaf, mungkin dalam sejarah Islam pun Bapak dan Ibu, ketika kita pernah, mungkin Bapak Ibu semua sudah mendengar cerita-cerita dari orang yang lain, pada zaman Rasulullah pun tidak ada pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu dengan cara kekerasan. Ada pernah? Ada cerita, ada hadis yang menceritakan bahwa pendidikan pada saat zaman Rasulullah itu dilaksanakan dengan cara keras. Ada memang didiklah anakmu itu, kalau sudah 7 tahun dia nggak mampu, nggak mau, pukul dia. Ini tentang apa? Tentang apa? Tentang apa dulu? Nah, jangan digunakan untuk semuanya. Oke, baik Pak, terima kasih. Saya senang sekali pertanyaan Pak Mahesud tadi. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf itulah kejadian sebenarnya yang ada di sekolah. Kaitannya dengan penggunaan anggaran dana BOS. Berarti kalau seperti itu Bapak-bapak kepala sekolah masih kurang transparan. Ya, masih kurang transparan. Nggak boleh. Harus lebih transparan. Untuk apa kita ajak komite sekolah susun RKS? Untuk apa kita ajak kepala sekolah susun RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah? Toh dalam penggunaannya tidak transparan. Sekali beliau mereka mau, 2 kali mereka pertanyakan, 3 kali, maaf ya Bu ya, saya ada kegiatan di luar. Halo? Ya. Yang keempat kali sama. Nanti berikutnya, kalau begitu Pak, nanti komite sekolah kita pilih baru, baik Bapak Ibu kepala sekolah. Begitu Pak. Karena mengapa? Kepala sekolahnya kurang transparan. Tidak boleh ada yang disembunyikan Pak dengan dana sekolah tersebut. Bapak tahu siswa itu ada anak yatim. Ada anak yatim? Ada anak yatim? Bapak tahu bagaimana hukumnya kalau makan harta anak yatim? Halo? Tahu? Makanya kalau tahu jangan lakukan. Makanya perlu transparansi itu. Kepala sekolah hari ini tidak usah pikirkan dengan dana BOS itu. Tahun depan, insya Allah tunjangan kerja kepala sekolah itu Bapak dan Ibu grade-nya 12. Tahu Bapak Ibu berapa satu grade? 1 juta satu grade. Grade 12, sebulan 12 juta. Sertifikasi hilang. Yang mana boleh double-double, kan tak kebagian orang lain. Mana bakal sama? Nama lain. Lebih Mana ada tinggi. sama? Nah, sama. Sekarang sertifikasi 1 kali gaji pokok. Ya. Tunjangan kinerja grade-nya 12 juta. Kok bisa sama? Nah, sama. Berarti ini belajar matematikanya sama. Belajar matematika sah? Masa 4 juta dengan 12 juta sama? KKM-nya nggak tuntas. Anda per triwulan ya per bulan. Per bulan loh. Apalagi yang suami istri. Oh, Mak. Makanya yang belum suami istri kepala sekolah cari itu sekarang. Iya. 24 juta Pak plus gaji 10 juta. 30. Hah? Pak, saya kalau bicara ke komite uangnya itu memang tidak ada Pak. Yang ada gini. Ya, yang ada dari komite itu tadi Pak, melihat program kerja sekolah, kemudian sudah disampaikan di RKAS-nya itu anggarannya kurang. Nah, kekurangan anggaran tersebut maka berebutlah dengan wali-wali murid siswa. Nah, disitulah nanti untuk biaya operasionalnya diambil dari kegiatan tersebut. Kalau untuk yang lain dari untuk komite itu kebijakan kepala sekolahnya masing-masing. Kebijakan kepala sekolah. Ya Pak ya. Jadi kepala sekolah ke depan, Bapak dan Ibu dan pengawas sekolah. Kalau pengawas sekolah Pak grade-nya 15.
Paling tinggi grade-nya 15. Yang utama itu. Yang media 13. Untuk guru Pak, Untuk guru sama. grade 12 juga. Ada. Kalau guru grade 12 nggak semua jadi guru, nanti nggak mulai di kepala sekolah. Dia ada levelnya Pak. Guru muda, guru pertama, guru muda, guru media, guru utama, guru muda 3A, guru pertama 3A, 3B. Guru muda 3B, 3C, 3D, kan? Nah, kemudian 4A, 4C itu kan guru media. Nah, kalau yang sudah keluarnya 4B, 4C itu sudah media. Nah, yang media itu Pak yang 12. Kalau guru di bawah 10, yang maksimal 10. 10 berarti 10 juta per bulan. Tunjangan kinerja. Tahun depan. Tahun depan. Sudah deal. Bisa jalan. Sudah deal tuh, Pak. Nah. Sudah deal tuh, Pak. Nah, oke, halo. Jangan cuma dapat penghasilan besar, tapi tidak berkualitas. Yang memberi fee Pak. Betul. Betul Pak. Insya Allah betul Pak. Itu sudah Menteri Keuangan sudah masuk, sudah sampai ke Menteri Keuangan sekarang. Hari ini, halo. Hari ini coba lihat. Kemenang sudah dapat sertifikasi. Kantor Kemenang, Menteri Min, Guru Min, mereka dapat sertifikasi Pak. Maaf, mereka dapat tunjangan. Tunjangan kinerja namanya. Di Kemenang. Nanti di Kemdikbud begitu juga. Kemdikbud semua kami sudah dapat. Ya kan? Guru yang belum. Pak, Kalau yang level di bawah atasnya sudah. izin boleh bantah Pak ya? Apa itu? Ini kepala sekolah dapat aja uang pakai grade 12. Sementara guru-guru honor yang kontrak gaji dipotong 5 bulan. Jadi Apa? kesejahteraan. Jadi Ya kan gini, ada yang menjadi prioritas. Ini kan sama saja begini, sama seperti kita dalam sebuah program. Ya, halo. Hai. Bapak, ibu mau urus keluarga orang lain? Halo. kalau bisa diperjuangkan, perjuangan Pak. Mau dulu ibu? Mau saya Pak. Mau. Ada sumber dana ibu? Sebenarnya Ibu anak, dulu. Ibu punya anak 5. Ya. Ada anak tetangga punya anak 5. Heeh. Dah, ibu memikirkan anak sendiri dulu atau memikirkan anak tetangga dulu? Ya anak sendiri dulu Pak. Anak sendiri dulu. Kalau ibu mampu baru mikir sana kan? Ya. Kalau ibu nggak mampu, Patung-patungan. jangan bilang patungnya. Kalau ibu nggak mampu dulu, patungan sama siapa? Ya kalau nggak mampu ya nggak sanggup kita tolong emang. Ya kan kita berikan sesuai dengan kemampuan kan? Iya. Begitu juga layanan pemerintah terhadap yang kontrak-kontrak itu. Kau nak tiri lah ya. Bukan anak tiri Pak, anak tetangga. Kalau anak tiri wajib. Tidak boleh jadi istri orang. Nggak ngerti hukum. Kalau anak tetangga nggak wajib. Kalau anak tiri wajib. Karena anak tiri anak kita juga. Kenapa nggak ngambil maknya? Maknya mau, anaknya nggak mau. Ya, begitu. Jadi kenapa yang sana itu tidak dipikirkan begitu besar? Karena memang kemampuannya yang terbatas. Ini Pak, kalau negara kita lihat, untung tidak boleh. Ya, untung ada uang yang sudah dianggarkan bisa direkomposisi. Kalau tidak ada uang yang sudah dianggarkan tidak bisa direkomposisi, maka boleh. Kejadian COVID-19 kemarin Pak. Makanya kalau jadi kepala sekolah, kalau jadi kepala sekolah untuk penyusunan anggaran, jangan semua anggaran itu digunakan untuk yang prioritas. Prioritas utama, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Kalau ada rekomposisi, ambil yang prioritas 3. Jadi enggak mengganggu program kerja. Contoh mana? Misalnya, saya menyusun kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui